Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih banyak banget hal aneh, unik, dan kadang di luar nalar yang terjadi di Indonesia? Dari mulai berita viral yang bikin geling-geling kepala, sampai kebiasaan sehari-hari yang kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? Nah, di video kali ini, kita akan coba kupas tuntas fenomena ini. Apakah ini cuma kebetulan? Atau memang ada a lesson khusus di baliknya? Pertama-tama, kita harus sadar kalau Indonesia itu negara yang super duper beragam. Bayangkan saja, ada lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah. Keberagaman ini menciptakan jutaan kemungkinan interaksi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Apa yang dianggap normal di satu daerah, bisa jadi aneh banget di daerah lain. Misalnya, tradisi pemakaman di Tanah Toraja yang unik dan megah, atau tradisi pasola di Sumba yang melibatkan pertarungan berkuda. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat ekstrem atau aneh. Tapi bagi masyarakat setempat, itu adalah bagian dari budaya yang luhur dan penuh makna. Jadi, faktor keberagaman budaya ini adalah sumber utama dari banyak hal aneh yang kita lihat. Setiap suku punya cara pandang, kepercayaan, dan tradisi sendiri yang membentuk perilaku mereka. Alasan kedua adalah kreativitas orang Indonesia yang sepertinya tidak ada batasnya, terutama dalam menghadapi keterbatasan. Pernah lihat motor yang dimodifikasi buat angkut barang segunung, atau warung yang dibangun di tempat yang paling tidak terduga? Inilah yang sering disebut the power of copycat. Ketika sumber daya terbatas atau situasinya sulit, otak kita dipaksa untuk berpikir di luar kotak. Hasilnya, solusi-solusi jenius yang kadang kocak, dan pastinya anti-mainstream. Kreativitas ini nggak cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal hiburan. Selanjutnya, kita tidak bisa lepas dari faktor kepercayaan dan spiritualitas yang sangat kental di masyarakat kita. Dari Sabang sampai Merauke, cerita tentang hal-hal gaib, mitos, dan legenda itu hidup berdampingan dengan dunia modern. Kepercayaan ini bukan cuma soal hantu atau makhluk halus, tapi juga meresap ke dalam keputusan sehari-hari. Misalnya, menentukan hari baik untuk menikah, atau melakukan ritual tertentu agar usaha lancar. Kombinasi antara logika modern dan kepercayaan tradisional ini seringkali menghasilkan tindakan atau cerita yang bagi sebagian orang terdengar aneh. Contohnya, berita tentang penemuan benda-benda yang dianggap keramat, atau fenomena kesurupan massal. Hal-hal ini menjadi aneh, karena berada di persimpangan antara dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Sesuatu yang sangat melekat dalam kultur kita. Faktor keempat, dan ini yang paling berpengaruh di era sekarang, adalah kekuatan media sosial. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial paling aktif di dunia. Apapun yang terjadi, sekecil dan seaneh apapun, bisa langsung viral dalam hitungan jam. Sebuah kejadian lokal di desa terpencil bisa menjadi perbincangan nasional berkat satu unggahan di TikTok atau Twitter. Algoritma media sosial juga cenderung mendorong konten yang sensasional, unik, dan emosional. Akibatnya, hal-hal aneh ini mendapat sorotan yang lebih besar dibandingkan berita biasa. Jadi, mungkin bukan berarti hal aneh lebih banyak terjadi di Indonesia, tapi lebih karena kita sangat cepat dan hebat dalam mendokumentasikan dan menyebarkannya. Netizen kita, dengan segala komentarnya yang lucu dan pedas, juga ikut andil membuat sebuah kejadian jadi semakin heboh dan terasa lebih aneh. Lalu, ada juga faktor sifat dasar masyarakat kita yang cenderung komunal dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kita suka banget kampel-kampel, ngobrol, dan tentu saja bergosip. Sebuah cerita aneh akan menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat di lingkungan seperti ini. Rasa penasaran yang tinggi juga membuat kita tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Ketika ada fenomena aneh, orang akan berbandong-bandong datang untuk melihat, merekam, dan kemudian ikut menyebarkan ceritanya. Sifat komunal ini juga menciptakan dinamika sosial yang unik. Misalnya, cara kita menyelesaikan masalah lewat gotong royong atau musyawarah, yang kadang prosesnya bisa terlihat rumit dan aneh bagi orang yang terbiasa dengan pendekatan individualistis. Alasan lain adalah sistem dan aturan yang terkadang fleksibel atau bahkan punya banyak celah. Ini menciptakan ruang bagi munculnya improvisasi dan akal-akalan. Kita sering melihat bagaimana aturan lalu lintas bisa
dinegosiasikan, atau bagaimana birokrasi yang rumit bisa diakali dengan cara-cara yang tidak terduga, bukan untuk membenarkan. Tapi fenomena ini nyata, dan seringkali menghasilkan situasi yang kocak, sekaligus bikin miris. Dari sini, lahir istilah-istilah seperti bisa diatur, atau lewat jalan tikus, fleksibilitas, atau lebih tepatnya, kelonggaran dalam penegakan aturan ini menjadi lahan subur bagi berbagai kejadian ajaib yang mungkin tidak akan kita temukan di negara dengan sistem yang lebih kaku. Terakhir, mari kita lihat dari sisi humor dan cara kita memandang hidup. Orang Indonesia itu punya selera humor yang luar biasa dan kemampuan untuk menertawakan kesulitan. Bahkan, di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita masih bisa menemukan sisi lucunya. Sikap santai dan waltz ini membuat kita lebih mudah menerima keanehan sebagai bagian dari warna-warni kehidupan. Ketika ada kejadian aneh, reaksi pertama kita mungkin bukan panik atau marah, tapi justru tertawa dan menjadikannya bahan candaan. Mentalitas take it easy ini membuat hal-hal yang di tempat lain mungkin dianggap sebagai masalah serius, di sini bisa berubah menjadi hiburan massal. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang luar biasa, yang membuat hidup di Indonesia terasa lebih ringan dan penuh kejutan. Jadi, kesimpulannya apa? Kenapa begitu banyak hal aneh terjadi di Indonesia? Jawabannya adalah perpaduan sempurna dari berbagai faktor, keberagaman budaya yang ekstrem, kreativitas yang lahir dari keterbatasan, kepercayaan spiritual yang kuat, kekuatan viral media sosial, sifat komunal masyarakatnya, sistem yang fleksibel, dan selera humor yang tinggi. Semua elemen ini bercampur aduk menciptakan sebuah panggung raksasa, di mana setiap hari selalu ada saja pertunjukan yang unik, lucu, mengharukan, dan tentu saja aneh. Keanehan ini bukanlah sesuatu yang negatif. Justru inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menarik dan tidak membosankan. Ini adalah identitas kita, cerminan dari masyarakat yang dinamis, adaptif, dan penuh warna. Jadi, lain kali kalian melihat berita atau video aneh dari Indonesia, jangan cuma geling-geling kepala. Ingatlah bahwa di balik keanehan itu ada cerita tentang budaya, kreativitas, dan cara unik bangsa kita dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, faktor apa lagi yang bikin Indonesia jadi tempat yang super unik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus membahas hal-hal menarik lainnya tentang Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.